Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ketiga ini, Imam Al-Ghazali akan menjelaskan perumpamaan hati beserta tentara batinnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya saudaraku. Amarah dan hawa nafsu, yang merupakan dua tentara hati, ada kalanya tunduk sepenuhnya kepada hati. Keduanya dengan setia membantu dan menyertai hati dalam menempuh perjalanan dan menunaikan tugasnya. Tetapi, pada saat yang lain, ada kalanya keduanya durhaka dan membangkang, bahkan berhasil menguasai dan memperbudak hati. Pada saat itulah hati menjadi hancur dan tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan yang seharusnya ia tempuh menuju kebahagiaan yang abadi. Di samping itu, hati juga mempunyai tentara lain, yaitu ilmu, hikmah dan tafakur, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Semestinya hati meminta bantuan pada tentara itu, sebab semuanya merupakan tentara-tentara Allah yang diciptakan untuk menumpas kedua musuhnya, yaitu amarah dan hawa nafsu, karena keduanya menjadi pembantu dan budak setan. Ketika hati tidak meminta bantuan kepada tentara-tentara Allah itu dan membiarkan amarah dan hawa nafsu menguasainya, maka ia akan menuai kehancuran dan kerugian yang nyata. Kondisi seperti itu seringkali menimpa manusia, karena akal mereka diperbudak oleh hawa nafsu untuk mengerahkan tenaga demi memperturutkan kehendak hawa nafsu. Padahal yang seharusnya hawa nafsulah yang mesti tunduk kepada akal, sebab posisinya sebagai pembantu akal untuk melaksanakan apa yang diperintahkan akan padanya. Untuk lebih menjelaskan hal itu pada pemahaman Anda, berikut kami tampilkan 3 contoh, yaitu: pertama, jiwa manusia di dalam tubuhnya, yakni jiwa dalam pengertian latifah, sebagaimana yang telah kami jelaskan terdahulu, adalah ibarat seorang raja dalam sebuah negara dan kekuasaannya. Sedangkan tubuh ibarat daerah kekuasaan dan dunia bagi jiwa, serta kota tempat tinggal dan bersemayam baginya. Sedangkan anggota tubuh serta kekuasaan keterampilan kinerja, kekuatan akal serta pikiran, ibarat para penasehat dan menteri-menteri. Pembohong, pengacau, penipu, penjahat yang menyamar sebagai penasehat. Tetapi di balik nasihatnya itu terkandung keburukan yang membahayakan dan racun yang mematikan. Adalah menjadi adat kebiasaan bagi budak hawa nafsu untuk selalu menentang pendapat-pendapat dan keputusan-keputusan para penasehat raja, sehingga tidak ada barang sesaat pun majelis kerajaan bebas dari tantangan dan perlawanannya. Oleh sebab itu, jika sang raja senantiasa mendengarkan nasihat menterinya yang pandai dan tulus dalam upaya menjaga dan membangun negerinya, tanpa sedikit pun menghiraukan apa yang diucapkan oleh si budak, maka selamatlah ia dalam membangun kerajaan yang menjadi kekuasaannya. Begitu pula halnya jiwa manusia. Jika ia selalu meminta bantuan akal sehat, mengendalikan emosinya, dan menundukkan nafsu syahwat serta sesekali meminta bantuan kepada salah satu dari keduanya, justru untuk saling mengalahkan dan memperkecil ketamakan amarah dengan cara membenturkan dengan hawa nafsu syahwat dan tipuannya. Pada ketika yang lain dipandang perlu sesekali mengunggulkan nafsu syahwat dan tipuannya, dengan menundukkan amarah atasnya, dan memandang keji tuntutan-tuntutannya. Dengan begitu, maka jiwa seseorang menjadi kuat dan terpuji akhlaknya. Barang siapa yang menyimpang dari jalan ini, ia bagaikan orang yang nyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Qs. Al-Jatsiyah 23. Allah SWT juga berfirman. Artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya, juga. Qs. Al-A'raf 176. Dan firman Allah mengenai orang yang mencegah jiwanya dari mengikuti kebusukan hawa nafsu.
40-41. Artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Qs. An-Naziat 40-41. Bersambung ke bagian 2.